Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat Geni yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya FX Andrianto Bambang. Saya dari PDPKK Santa Maria Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Bacaan hari ini hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6, 21 dan sampai dengan 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Marilah bersama-sama kita mendengarkan firman ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Geni yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apa yang ada di pikiran kita? Mengapa ada kata anjing dan babi? Bagi orang Yahudi, anjing dan babi masuk dalam kategori najis, binatang najis. Pada masa itu, anjing-anjing hidup secara liar. Tidak ada yang menjadikan anjing sebagai hewan peliharaan seperti zaman saat ini. Sementara kalau babi, jikalaupun ada pun juga itu diternak karena alasan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Barang yang kudus dan permata menggambarkan kebenaran Injil Kristus. Sementara anjing dan babi adalah orang yang terus-menerus menantang, menjelek-jelekan dan menginjak-injak Injil. Kebenaran Injil Tuhan harus disampaikan kepada orang-orang yang mengerti kebenaran dan atau yang mau mengenal Tuhan lebih lanjut. Jika kebenaran Injil Tuhan disampaikan kepada orang-orang yang tidak sepaham, maka kebenaran itu akan disepelekan, dilecehkan, bahkan akan berbalik menyerang kita. Dan jika kita tidak mampu untuk mengatasinya, malah akan membuat iman kita menjadi runtuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Geni yang terkasih di dalam Tuhan, dalam salah satu perikop di atas tertulis dengan jelas bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lalu apakah di zaman sekarang semua orang bisa melakukan hal yang disampaikan Tuhan melalui perikop seperti di atas? Rasa-rasanya tidak. Karena di zaman sekarang walaupun tidak semua orang mau melakukan kebaikan, jika dia menerima kebaikan terlebih dahulu. Maksudnya jarang sekali orang mau melakukan kebaikan terlebih dahulu sebelum dia menerima kebaikan dari orang lain. Saya teringat saat saya berekreasi di daerah gunung dan lembah. Saya sempat terkaget-kaget karena saat saya berteriak, maka gunung dan lembah itu memantulkan apa yang saya katakan. Saya baru sadar bahwa ternyata jika kita mengatakan hal yang baik, maka gemanya juga akan baik. Dan jika kita mengatakan hal yang buruk, maka gemanya juga akan memantulkan yang buruk sesuai yang kita teriakan.
Hal ini sangatlah relevan dengan yang Tuhan ajarkan kepada saya dan juga kepada Bapak, Ibu, dan sahabat Geni melalui bacaan hari ini. Bahwa semuanya itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Perbuatlah kebaikan sebanyak mungkin jika kita mau menerima kebaikan dari orang lain dan juga dari Bapa kita di surga yang sungguh lebih baik terlebih dahulu kepada kita. Begitu juga surga dan neraka merupakan pilihan kita sendiri. Kita mau memilih kenikmatan duniawi atau memilih kenikmatan surgawi. Mau memilih pintu yang besar dengan banyak orang yang berlomba-lomba masuk melewatinya karena maunya serba instan, cepat dan penuh kenikmatan, namun kebinasaan akan menanti, atau melalui pintu yang sempit dan sedikit yang bisa melewatinya. Karena harus memikul salib dan sangkal diri. Namun menghantar kita menuju keselamatan dan kehidupan kekal. Semoga, mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Geni yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita menundukkan kepala. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang berbelas kasih, pada pagi hari ini Kau ingatkan kami bahwa hendaknya kami selalu memulai terlebih dahulu. Ajarilah kami Tuhan untuk berbuat kebaikan. Janganlah kami hanya bisa menerima kebaikan tanpa memberikan kebaikan terlebih dahulu Tuhan. Kami ingin masuk surga Tuhan. Kami ingin Engkau selalu mendampingi kami. Ampunilah kami Tuhan orang yang berdosa ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bersama kami. Engkau mendampingi kami. Engkau mengingatkan kami jika kami iri hati, jika kami besar kepala, jika kami tinggi hati, tidak mau memulai lebih dahulu kebaikan, menebar kebaikan, tetapi hanya mau jika kami diberi kebaikan, baru kami mau memulai kebaikan itu Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mau kami berkarya dengan baik. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau ingin kami melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan hati-Mu. Ajarilah kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Engkau akan menolong kami, Engkau akan mengasihi kami, dan Engkau akan mengajarkan kepada kami. Amin. Tuhan memberkati.